masih ingat minggu kemarin kita belajar materi apa? Faktor penghambat perubahan sosial. Itu Zeki dan Amel. Ada yang masih ingat nggak apa aja sih yang termasuk faktor penghambat perubahan sosial? Saya Bu Segi. Zeki, silahkan. Sikap masyarakat yang masih tradisional sama kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Betul Zeki. Ya. Boleh Rehan? Adanya kepentingan yang tertahan dengan kuat, adanya Betul. prasangka terhadap hal-hal baru. Betul. Ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Pertama tadi menguraikan teori perubahan sosial, kemudian yang kedua silakan perhatikan gambar apa di depan? Gambar kompor, di mana yang satu kompor apa? Yang satu kompor gas, yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri kompor minyak ya. Sekarang ibu mau tanya, di rumah keluarga kalian memakai kompor mana? Memakai kompor gas, sempat gak pakai kompor minyak kanan? Sempat. Dan apa yang kalian rasakan atau keluarga kalian rasakan antara kompor gas dan kompor minyak? Lebih hemat yang mana? Lebih hemat? Gas, karena sekarang harga minyak tanah ya mahalnya karena langka ya. Kemudian kalau dari segi keamanan, lebih aman kompor gas atau lebih aman kompor minyak tanah? Kompor minyak ya, karena kompor gas ya, kalau ada kesalahan pemasangan ya, atau kalau ada gas yang bocor itu bisa meledak. Ada gambar kedua. Ada 4 teori perubahan sosial. Yang pertama ada teori evolusi. Apa sih yang dimaksud dengan teori evolusi oleh? Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial memiliki arah tetap yang dilalui oleh semua masyarakat. Masyarakat berubah dan berkembang dari tahap peradaban sederhana menuju tahap peradaban yang lebih kompleks. Betul. Jadi dalam teori evolusi, masyarakat itu mengalami perubahan secara lambat, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk masyarakat tersebut berubah. Ada yang bisa memberi contoh mengenai teori evolusi? Kompor minyak tanah menuju kompor gas itu memerlukan waktu yang lama. Tidak ada teori siklus. Boleh bahas sama Adit. Apa yang maksud dengan teori siklus? Kami melihat perubahan sebagai sesuatu yang berlambat, apa yang dari sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau perbedaan dengan apa yang ada dari sebelumnya. Kemudian selain mode rambut, mode pakaian. Sekarang ibu akan membagi kelas ini menjadi 5 kelompok. Nah, ibu sudah membagi kelompok ini secara heterogen. Silakan yang ibu sebutkan menuju ke kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kelompok 1 ada Adit. Adit boleh ke sini. Amel, Dela, Bidang, Fajar, Mita, dan silakan pilih bagian materinya masing-masing.
Tidak. Ibu ingin kalian megang pundak temannya dulu. Nah, pegang pundak temannya. Tadi boleh pegang. Jadi harus semangat kerjanya. Tidak ada anak yang diem aja atau pasif. Oke? Semuanya yang kerja, semuanya aktif dalam kelompoknya. Silakan mulai bekerja sekarang. Berpendapat bahwa terdapat dalam contoh perubahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahid dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang perubahan sosial sesuai teori konflik. Menurut pandangan tokoh sosiologi yaitu Karl Marx berpendapat bahwa perubahan sosial tercipta akibat adanya pertentangan antar kelas atau konflik. Contoh perubahan sosial ini di masyarakat sebagai teori konflik, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok kelas yang berbeda karena adanya kepentingan dan budaya yang saling berbenturan. Contohnya, ras kulit putih dan ras kulit hitam di Afrika Selatan merupakan ras dengan kebudayaan yang berbeda dan memiliki kepentingan yang berbeda juga. Ras kulit putih merasa dirinya lebih tinggi daripada ras kulit hitam, maka terjadilah pertentangan di antara kedua ras ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Ada yang mau ditanyakan atau menanggapi tentang teori konflik yang sudah dikemukakan oleh kelompok 5? Boleh acungkan tangannya. Bagaimana pandangan masyarakat tentang teori konflik? Pandangannya, Mau langsung dijawab boleh? pandangan teori konflik, pandangan masyarakat pada teori konflik. Tentunya kalau misalnya pandangan masyarakat tentang konflik kan Ada lagi yang mau menambahkan pertanyaan atau menanggapi mengenai teori konflik? Iya, boleh. Teori konflik dibagi menjadi 12, sebutkan apa saja dan contohnya. Terima kasih kelompok 5. Boleh kembali ke tempat. Sekarang ibu tawarkan lagi siapa yang mau maju kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori siklus. Pengertian. Teori siklus adalah teori yang menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi secara berulang-ulang. Pandangan tokoh sosiologi mengenai teori siklus. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Boleh, Ali? bertanya apa dan teori siklus? Langsung dijawab. Siklus kan berulang, nah contohnya kayak mode rambut dan pakaian dari dulu dan sampai sekarang. Terus berbagai jenis gaya hidup yang ada dalam keseharian manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berdirinya saya di sini dari kelompok 2 ngomong
mempresentasikan tentang teori fungsionalis. Teori fungsionalis beranggapan bahwa perubahan sosial diakibatkan adanya ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku pada masa tertentu memengaruhi pribadi mereka. Menurut teori ini, setiap perubahan tidak selalu membawa perubahan pada semua unsur sosial. Contoh teori fungsionalis: ketika alat-alat kontrasepsi pertama kali diluncurkan untuk mengendalikan jumlah penduduk dalam program berencana atau KB, banyak pihak menentang program tersebut karena bertentangan dengan nilai-nilai agama serta norma yang berlaku di masyarakat pada waktu itu. Meskipun demikian, lambat laun masyarakat mulai menerima program KB tersebut karena dapat bermanfaat untuk mencegah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Sekian pengadaan kebijakan. Cukup untuk kelompok ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kalian sudah mempresentasikan dengan baik hasil diskusi dengan kelompoknya ya, dan kalian juga sudah melengkapi hand-on sesuai dengan yang Ibu instruksikan. Semuanya hebat, semuanya semangat, beri tepuk tangan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada tugas TTS dari Ibu yang harus kalian kerjakan. Ibu akan bagikan dulu tugas TTS-nya ya. Silakan kalian beri nama dan kelas, beri identitas dulu tugasnya. Waktunya 5 menit ya. Ibu beri waktu untuk kalian mengisi TTS-nya. Waktunya habis, kumpulkan TTS sama handouts-nya ke Ibu. Silakan kumpulin, boleh ikut diwakilkan sama anggota kelompoknya maju ke depan, kumpulin TTS-nya sama handouts-nya. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan materi pembelajaran hari ini? Silakan Rehan. Itu hari ini kita sudah belajar tentang teori perubahan sosial. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Ada 4 teori. ada 4 teori perubahan sosial. Apa aja, Git? Revolusi, siklus, fungsional, konflik. Betul. Itu kesimpulan materi hari ini. Kemudian, siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini? Boleh Pak Ari. Karena seru Bu belajar ini, karena kita kan bisa mengisi handphone sama teman-teman, dan teman-teman lebih aktif dalam mengisi handphone. Betul ya. Hari ini kita sudah melengkapi handout ya. Di mana Ibu lihat juga kalian terlihat aktif. Setiap anggota kelompoknya tidak ada yang diam atau pasif. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari materi bentuk perubahan sosial. Seperti hari ini lagi ya, belajarnya semangat, oke? Silakan untuk Agit pimpin doa sesudah belajarnya. Sudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa guys. Berdoa selesai. Bersalah.